Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi adabana bi ni'matil iman wa azzana bil islam wa razaqana bittiba'i sunnati rasulih alaihi salatu wassalam ala fahmi ashabil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-azzul akram wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah, di penghujung bulan suci Rajab Allah pertemukan kita kembali dalam kajian lanjutan dari kitab Ahkamul Janaiz, itu fikih jenazah, buah karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Salawat, teriring salam senantiasa kita aturkan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut setianya sampai hari kiamat nanti. Pembahasan yaitu bab ke-8 tentang husnul khatimah. Ini yang diharapkan oleh setiap muslim, yaitu mati dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita agar tidak mati kecuali dalam keadaan Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala meminta kita agar senantiasa bertakwa kepada Allah setiap saat dalam kehidupan kita. Kalau ini dilakukan, peluang mati dalam keadaan ketaatan atau husnul khatimah itu sangat besar. Bahkan dalam ayat lain dalam surah Haji Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan ibadahilah Rabbu sampai ajal menjemputmu. Kalau setiap muslim menjalankan perintah Allah di dua ayat ini, insya Allah peluang untuk husnul khatimah itu sangat besar. Apapun kemudian perintah yang harus kita lakukan, baik menjalankan perintah Allah ataupun menjauhi larangannya, ketika kita mati dalam kondisi itu, insya Allah husnul khatimah. Oleh karenanya setiap kita harus berjuang semampu yang bisa kita lakukan untuk senantiasa mengisi hari-hari kita dengan ketakwaan kepada Allah agar kita husnul khatimah. Dan ada beberapa tanda yang telah kita bahas dari kitab ini tentang siapa saja yang mati dalam keadaan ini. Dia mati dalam keadaan
husnul khatimah insyaallah ta'ala. Saya ulang secara singkat. Yang pertama yaitu mereka yang mati dengan mengucapkan 2 kalimat syahadah sebelum meregang nyawanya. Yang kedua, tanda fisik keluarnya keringat dari dahi. Tentu bagi mereka yang mati dalam keadaan Islam, sekalipun barangkali dia pelaku maksiat, selama maksiat itu bukan kekufuran, bukan munafik i'tiqad, dan bukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak tahu akhir hayat seorang, sekalipun perjalanannya mungkin penuh dengan maksiat, kita tidak tahu di penghujung usianya Allah berikan hidayah taufik untuk bertaubat dan kemudian dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Sejarah telah mencatat banyak orang yang dalam kondisi itu tetapi di penghujung usianya husnul khatimah. Yang ketiga, meninggal di hari dan malam Jumat, malam Kamis malam dan hari Jumat. Ya kan? Ini termasuk tanda kalau orang ini mati dalam keadaan husnul khatimah, kecuali dia pelaku syirik tadi, kekufuran dan munafik i'tiqad, mati kapanpun dia nggak ada artinya. Sebab ada orang kafir juga mati hari Jumat. Kemudian yang keempat, mati syahid di medan perang. Kemudian yang berikutnya ini yang akan kita bahas pada kesempatan ini, yaitu gugur ketika berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syalbani rahimahullahu ta'ala yang mengatakan bahwa dalam perkara ini, yaitu gugur ketika berjuang di jalan Allah, kata beliau ada 2 hadis yang beliau bawakan. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Imamul Baihaqi, Imam Muslim dan Imam Ahmad, dari jalur sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis senada diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Imam Al-Baihaqi dari sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah itu pernah bersabda, ma ta'uddun asy-syahid fiikum. Qalu ya Rasulullah, man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Qala inna syuhada'a ummati idan la qalil. Qalu faman hum ya Rasulullah? Qala man qutila fi sabilillah fahuwa syahid wa man mata fi sabilillah fahuwa syahid wa man mata fit ta'un fahuwa syahid wa man mata fil batni fahuwa syahid wal ghariqu syahid. Apa yang kalian kategorikan sebagai orang yang mati syahid? Jadi Rasulullah SAW mengawali dengan sebuah pertanyaan. Ingin tahu tentang pengetahuan sahabat beliau, siapa orang yang mereka kategorikan yang mati dalam keadaan syahid itu. Para sahabat pada saat itu berkata, ya Rasulullah, man qutila fi sabilillahi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh di jalan Allah, maka dia mati syahid. Ini yang diketahui oleh para sahabat. Dan kalau kita lihat dalam sejarah perang, baik mulai dari perang Badar, Uhud, Khandaq, dan peperangan-peperangan yang dilakukan di zaman Rasulullah SAW, juga pasca wafat beliau, zaman sahabat mulia Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali bin Abi Thalib, para sahabat itu antusias untuk ikut serta dalam perang, ya kan, yang dilangsungkan pada saat itu tanpa ragu.
Karena semua mereka sadar bahwa ketika mereka gugur di medan perang dalam rangka membela agama Allah, itu syahid. Makanya mereka enggak peduli, tua, muda, semua ikut serta dalam peperangan itu. Anak muda, contoh misalnya sahabat mulia Abdullah bin Umar. Usia baru 14 tahun di saat perang Uhud. Dia ingin ikut serta dalam perang Uhud itu. Namun Rasulullah SAW tidak mengizinkan karena belum balik. Ya kan? Bayangkan anak usia 14 tahun. Kira-kira kalau sekarang di mana anak usia 14 tahun? Banyak ya, di rumah-rumah, di mall. Kalau di rumah mungkin di ruang tamu main game. Jangankan ikut perang gitu ya. Sholat mungkin 5 waktu saja. Alhamdulillah kalau mau lakukan. Apalagi kalau di masjid. Alhamdulillah ini banyak anak-anak kecil. Ya kan? Ini mudah-mudahan tanda baik ini. Taib. Tapi zaman itu Masya Allah. Sahabat mulia Abdullah bin Umar pengen ikut serta. Karena tahu keistimewaannya itu. Kalau mati ada jaminan surga. Baru di tahun berikutnya di akhir abad keempat atau abad kelima. Pada saat perang Khandaq Rasulullah izinkan di saat usianya genap 15 tahun. Maka ini kemudian dijadikan oleh para ulama acuan usia balik kalau anak itu tidak pernah mimpi basah atau perempuan tidak pernah haid, maka usia 15 tahun itulah batas akhir anak balik tidaknya. Jadi kalau dipastikan usia 15 tahun, pastikan dia sudah balik walau belum pernah haid, belum pernah mimpi basah. Bahkan ada sahabat mulia Amr bin Jumuh itu. Usia 70-an tahun. Tua renta, mohon maaf kakinya puntung. Tapi karena sadar perjalanan hidup beliau penuh dengan dosa. Banyak kesyirikan yang dilakukan. Kita tahu ceritanya bagaimana dia tergantung dengan berhala. Yang kemudian dilemparkan oleh ketiga putranya Mu'ad, Bawad dan Khalad. Kecomberan itu yang menyebabkan dia mengakui kalau Tuhannya bukan siapa-siapa pada akhirnya. Dan dia masuk Islam karenanya. Ya kan? Ketika terdengar seruan perang Uhud itu, beliau minta izin pada ketiga putranya agar ikut serta pada perang Uhud itu. Dan 3 putranya sadar orang tuanya sudah sepuh, kondisi fisiknya tidak prima, bahkan buntung. Sementara musuh itu 3.000-an orang. Kaum muslimin hanya 1.000 itu pun terdiri dari 300 orang munafik. Hanya 700 yang betul-betul yang muslim tulen pada saat itu. Akhirnya kemudian karena tidak diizinkan oleh ketiga putranya, dia menangis datang ke Rasulullah agar diizinkan. Dan dia berkata, ya Rasulullah izinkan aku untuk ikut serta dalam perang Uhud ini. Aku ingin menginjakkan dengan kaki puntungku ini di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian diizinkan dan di backup oleh 3 putranya Mu'ad, dan Khalad. Dan beliau tersungkur syahid di medan perang Uhud. Di sahabat mulia Amr bin Jumuh radhiyallahu anhu. Begitu cerita Hanzalah dan yang lainnya. Banyak cerita di sekitar Uhud ini. Nah wajar kalau kemudian mereka ketika ditanya tentang siapa yang mereka kategorikan yang mati syahid itu. Mereka hanya mengatakan man qutila fi sabilillah fa huwa syahid. Mereka yang terbunuh di jalan Allah maka dia mati syahid. Lalu Rasulullah SAW merespon pernyataan mereka ini dan berkata, inna syuhada ummati idan laqalil. Kalau begitu, artinya kalau kalian hanya mengatakan orang-orang yang dimati dan perang itu yang syahid, kalau gitu syuhada
Ya kan? Orang-orang yang masuk dalam kategori syahid dari umatku ini hanya sedikit. Enggak banyak gitu. Ya kan? Karena hanya orang yang mati dalam perang itu yang syahid. Kalau begitu sangat sedikit. Kenapa perangan tidak banyak? Ya kan? Artinya ini mengisyaratkan ada banyak kondisi aman dibanding kondisi apa? Perang. Ya kan? Lalu kemudian Rasulullah katakan, kalau paman hum ya Rasulullah, kalau begitu siapa? Mereka yang masuk dalam kategori orang syahid itu. Lalu Rasulullah SAW kasih tahu, man qutila fisabilillah fahuwa syahid. Rasulullah benarkan pernyataan mereka tadi. Jadi orang yang terbunuh di jalan Allah, dia mati syahid. Wa man mata fisabilillah fahuwa syahid. Dan juga orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala syahid. Ya kan? Mungkin ada ikut serta perang, belum terjadi perang, dia meninggal, bisa jadi kan? Atau kemudian seluruh yang masuk dalam kategori di jalan Allah Subhanahu wa taala di luar perang, lalu kemudian dia mati syahid, dia mati, maka orang ini masuk dalam kategori apa? Syahid. Wa man mata fit ta'un fahuwa syahid. Dan barang siapa yang meninggal karena penyakit ta'un, itu penyakit pes ya, maka dia juga syahid. Wa man mata fil badni fahuwa syahid. Ya kan? Dan orang yang mati kena sakit perut pun syahid. Wal ghariqu syahid. Dan orang yang mati tenggelam pun syahid. Jadi semua yang dijelaskan oleh Rasulullah di dalam hadis ini masuk dalam kategori apa? Syahid. Jadi yang mati di jalan Allah syahid, yang mati kena penyakit taun syahid, yang mati kena sakit perut syahid, yang tenggelam juga syahid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad dan dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, oleh karenanya kalau kita dalam kondisi yang tersebut tadi, mestinya kita nggak perlu khawatir gitu ya. Apalagi saya banyak cerita dari mahasiswa yang dikirim ke pedalaman, baik di timur atau di Sumatera, yang mereka berjalan kaki, ada yang sampai 4 hari, 8 hari masuk ke hutan gitu ya. Ya kan, menyeberang sungai, apalagi yang ke pulau-pulau, Masya Allah. Mereka tantangannya berat. Di sana ada harimau, juga ada beruang, mungkin ada penduduk setempat, ya kan, primitif yang menganggap orang lain itu ancaman bagi dia, bisa dibunuh juga kan. Kalau qadarullah mereka diterkam harimau di saat mereka mau berdakwah, ini masuk fisabilillah. Andai kata tergelam dihempaskan oleh ombak besar ketika menyeberang lautan, ketika menuju suatu pulau, juga mereka syahid. Atau sakit perut barangkali, karena cerita banyak kemudian mereka kekurangan makanan, hanya mengandalkan buah-buahan yang ada di situ. Bagi orang setempat mungkin gampang, tapi bagi orang Jakarta nggak tahu mana buah yang bisa dimakan, mana yang tidak. Ya, kita dulu di Kalimantan, kalau masuk ke hutan itu, kalau ada bekas kera memakan makanan, pasti itu aman untuk dimakan. Jadi kita belajar dari kera, buah-buahan mana yang bisa dimakan, mana yang tidak. Gitu. Karena berdasarkan pengalaman, kera itu pintar dia, gitu kan. Tapi kalau bagi orang Jakarta, ngelihat seperti rambania, kelihatannya seperti apel, makan dengan lahap, ternyata asamnya luar biasa, bisa menyebabkan sakit perut kalau nggak biasa. Ya kan, sementara dokter jauh, kemana-mana jauh, nggak ada persiapan obat dan seterusnya, bisa jadi misalkan menyebabkan dia sakit karenanya, qadarullah wafat. Ya kan, ya selama keberadaan di hutannya itu bukan karena maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala,
Mungkin dia cari nafkah, ya kan? Penebang kayu dan seterusnya. Atau kemudian dia buka lahan baru dan selainnya. Qadarullah dia wafat. Selama dia mukmin, ya kan, mati sebab sakit perut, dia juga masuk mati dalam kategori apa? Syahid. Yang tenggelam syahid, yang sakit perut syahid. Termasuk ke yang penyakit taun tadi itu. Taib. Kemudian adapun hadis lain terkait dengan masalah itu gugur ketika berjuang di Allah Subhanahu wa taala syahid adalah yang diriwayatkan oleh Imamul Hakim dan Imamul Baihaqi dari sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana beliau berkata Rasulullah pernah bersabda, man fasala ay kharaja fi sabilillah famata aw qutil fahuwa syahid aw waqasahu farasuhu aw ba'iruhu aw ladaghathu hammatun aw mata ala firashihi bi ayyi hadfin sya'allahu fa innahu syahidun wa inna lahul jannah. Barang siapa yang keluar di jalan Allah lalu mati atau terbunuh, maka dia telah mati syahid. Barang siapa yang dijatuhkan oleh kuda atau oleh untanya atau disengat binatang beracun atau mati di atas tempat tidurnya dengan sebab apapun yang dikehendaki Allah, maka dia mati syahid. Sesungguhnya dia akan mendapatkan surga. Juga hal sama diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Al-Hakim dan juga Al-Baihaqi dari Abu Malik Al-Asy'ari. Hadis ini kata si Albani yang tepat adalah hasan. Karena sebelumnya Al-Hakim mengatakan ini hadis sahih. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah SAW yang menjelaskan, ya kan, tentang keistimewaan orang yang mati syahid tersebut itu. Sekaligus beliau juga menambah orang-orang yang masuk dalam kategori apa? Mati syahid, yaitu orang yang terjatuh dari kuda atau dari ontanya. Dia termasuk orang yang mati syahid. Mungkin sedang naik onta atau kemudian naik kuda, ya kan, fisabilillah, baik untuk perang atau yang sejenisnya, lalu kemudian dia terjatuh. Mungkin ketiduran gitu, lalu kemudian dia terjatuh dan kemudian dia mati. Maka pada saat itu juga dia mati syahid. Atau yang tersengat binatang yang beracun, ya kan? Maka kalau mati dia juga mati syahid. Atau orang yang tidur, mungkin perjalanan dia tidur, ya kan? Kemudian dia mati. Apapun kemudian sebabnya, mungkin diterkam macan atau kemudian binatang buas lainnya. Di saat dia sedang berjuang di medan Allah, di medan perang atau fisabilillah, kemudian dia mati, maka kemudian dia mati syahid. Wa inna lahul jannah. Semua orang yang mati syahid ini bagi mereka apa? Surga. Taib. Sebenarnya ada amalan yang bisa kita amalkan, yaitu ketika kita masuk kampung itu. Ini bagian dari ikhtiar. Agar kemudian kita tidak diganggu oleh penduduknya, oleh makhluk-makhluk yang ada di kampung itu atau keburukan yang ada di kampung itu. Siapa yang hafal doanya? Kalau kita tiba di satu kampung, mungkin ketika berperang, kan pasti kita akan melewati kampung-kampung yang baru bagi kita itu. Rasulullah mengajarkan kepada kita doa.
Apa doanya? Allahumma rabbis samawati sab'a wa ma adlalna wa rabbil aradina sab'a wa ma aqlalna wa rabbis syayatin wa ma adlalna wa rabbir riyah wa ma darayna. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Ya Allah, gitu kan? Allahumma rabbis samawat, Tuhan atau pemilik 7 lapis langit dan apa yang berada di dalam naungannya, dan 7 lapis langit, 7 lapis bumi dengan semua apa yang ada di atasnya. Dan Rabb, yaitu Tuhannya syaitan, seluruh setan, dan yang apa telah disesatkannya, dan Tuhan yaitu angin dengan apa yang telah dihembuskannya. Aku mohon padamu kebaikan kampung ini, ya kan, dan kebaikan apa yang ada di dalam. Dan aku berlindung padamu, ya kan, dan berlindung kepada keburukan yang ada padanya. Atau kama qala alaihi wasallam. Jadi kalau kita, ya kan, baik dalam perang atau tidak perang, kalau kita baca ini insya Allah Allah akan berikan perlindungan pada kita. Dan juga supaya mungkin masuk hutan di mana banyak makhluk berbisa di sana, ada kalajengking, ada ular-ular yang berbisa, kita baca apa? A'udzu bikalimatillahi tammah. Apa bacanya? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi barang siapa yang singgah di suatu tempat, kata Rasulullah SAW, dia baca ini, maka dia akan dilindungi dari segala macam makhluk Allah yang telah Allah ciptakan, ya kan? Dari keburukan mereka. Apakah itu manusia, jin atau makhluk semua. Kalau anak kecil dia nggak bisa baca, kita, ya kan, bacakan padanya apa? U'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lama. Ya, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimatnya yang sempurna. Ya, minta perlindungan untuk anak ini dari gangguan setan, dari makhluk yang berbisa, ya kan? Dan dari ain, dia mata yang jahat itu. Insya Allah akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau memang Allah takdirkan qadar Allah tersengat dan kemudian wafat, maka matinya apa? Syahid, insya Allah Ta'ala. Jadi orang yang mati syahid di semua kategori tadi, dia bakal masuk surga. Kemudian kata beliau yang berikutnya, meninggal dunia karena terserang penyakit taun, yaitu pes. Beliau ingin menjelaskan secara khusus, walaupun tadi di hadis riwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad tadi juga disebutkan, wa man mata fit taun fahuwa syahid. Dan orang yang mati kena penyakit taun itu pes juga 2 syahid. Syalbani mengatakan meninggal dunia karena terserang penyakit taun juga syahid. Dari Hafsah putri Sirin, dia menuturkan, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala bertanya kepadaku, apakah yang menyebabkan Yahya bin Abu Amarah meninggal dunia kena penyakit taun? Maka dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, at-ta'un syahadatu likulli muslimin. Penyakit taun itu termasuk penyebab seorang mendapatkan syahid bagi setiap muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kemudian Daud At-Tayalisi, dan kemudian riwayat Imam Ahmad. Dan juga hadis dari Aisyah
Dia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai penyakit ta'un. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberitahukan kepadanya, innahu kana adzaban yab'atsuhu Allahu ala man yasha faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin falaysa min 'abdin yaqa'u at-ta'unu fayamkuthu fi baladihi sabiran ya'lamu annahu lan yusibahu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithla ajri syahid. Ketika Aisyah bertanya tentang ta'un, Rasulullah menjawab, sesungguhnya ta'un ini termasuk azab yang dikirimkan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang Allah kehendaki. Lalu dia menjadikannya sebagai rahmat untuk kaum mukminin. Jadi ta'un ini bisa sebagai azab, bisa sebagai rahmat. Azab bagi orang yang Allah kehendaki, mungkin kena maksiat yang mereka lakukan. Ya kan? Misalkan ada suatu kampung atau suatu negeri, Allah Subhanahu wa taala kirim penyakit ta'un. Di negeri itu ada pelaku maksiat, ada kemudian orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang saleh, ada orang taleh. Dan penyakit yang ditimpakan sama, musibah yang ditimpakan sama. Katakanlah sama-sama mati. Sama-sama wafat misalkan karena penyakit yang sama. Ya kan? Namun ya kan, ta'un ini bagi orang yang pelaku maksiat itu sebagai azab. Tapi bagi mereka yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebagai rahmat. Sebab dengan wafatnya mereka yang disebabkan penyakit ta'un itu dia mati syahid dan mereka mendapatkan surga. Sementara mereka pelaku maksiat lalu kemudian kena azab Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka kufur, pelaku kesyirikan, munafik itikad, maka pastikan itu azab bagi mereka di dunia maupun di akhirat. Kemudian Rasul mengatakan tidaklah seorang hamba terserang penyakit ta'un lalu tetap tinggal di negerinya dengan penuh kesabaran dan dia menyadari bahwa tidaklah dia terkena kecuali memang itulah yang telah ditetapkan oleh Allah baginya, melainkan baginya pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Jadi memang dianjurkan kita pada saat terjadi ta'un tidak keluar dari area wabah itu. Karena konon ta'un ini bisa mendulang melalui perpindahan orang yang dari tempat tersebut gitu. Nah, bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak keluar dari tempat itu kalau sudah menyebar wabah itu. Ya kan? Sambil kemudian bersabar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata Allah wafatkan, dia syahid. Andai kata Allah tidak wafatkan dia terlepas dari penyakit ta'un itu, namun kena kesabaran dan kemudian kena ketaatannya tadi, dia mendapatkan pahala mati syahid walaupun dia hidup. Ya kan? Selama dia bersabar tidak keluar dari area wabah, dari area di mana menyebarnya ta'un itu, ya, dengan keyakinan bahwa dia tidak akan tertimpa ta'un itu kecuali kalau memang Allah takdirkan dia terkena ta'un. Kalau dia bersikap semacam ini, sabarnya Allah berikan pahala besar tuh di dunia. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang yang sabar yang akan diberikan pahala tanpa batas. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan wabah tadi bagi orang yang beriman sebagai apa? Rahmat.
sepanjang dia bisa bersabar menghadapinya. Ya kan? Maka wabah ini menjadi apa? Sebab dia mendapatkan pahala besar bahkan tanpa batas dari kesabaran yang dia lakukan itu. Apalagi kalau Allah jadikan taun ini sebagai sebab kematiannya, dipastikan dia mati syahid karenanya. Wa man mata fit tauni syahid, kata Rasulullah. Dan barang siapa yang mati karena penyakit taun itu, maka dia mati syahid. Andai kata qadarullah mungkin kena penyakit taun, Allah sembuhkan atau dijauhkan dari penyakit taun, tapi dia bersabar tidak keluar dari area wabah itu, di samping dia mendapatkan pahala kesabaran tanpa batas tadi, dan dia juga mendapatkan pahala apa? Seperti orang mati syahid, yaitu surga juga dapat dia dapatkan. Jadi kebaikan didapatkan oleh orang yang beriman, baik kalau dia masih hidup ataupun ketika mati disebabkan taun itu. Kalau enggak surga, ya kan? Dia mendapatkan apa? Pahala seperti apa? Pahala syahid tadi, surga juga ujungnya. Kemudian diwatkan oleh Al-Bukhari dan Imam Baihaqi dan Imam Ahmad bahwa Rasulullah pernah bersabda, ya'ti syuhada wal mutawaffuna bit ta'un fayaqulu ashabut ta'un nahnu syuhada'u fa yuqal unzuru fa in kanat jirahuhum kajirahi syuhada'i tasilu dama rihal misk bahum syuhada'un fayajidunahum kadhalik. Para syuhada dan orang-orang yang meninggal dunia oleh sebab penyakit taun akan datang. Lalu orang-orang yang meninggal dunia kena penyakit tersebut berkata, kami ini para syuhada. Maka dikatakan kepada mereka, perhatikanlah, jika luka mereka seperti luka para syuhada yang mengucurkan darah, yang beraroma minyak kasturi, maka mereka itu tergolong para syuhada. Maka mereka pun mendapatinya seperti itu. Jadi syahadahnya orang yang meninggal karena penyakit taun sama dengan orang yang meninggal di medan perang. Baik. Kemudian yang berikutnya, meninggal dunia karena sakit perut. Ya sebagaimana bagian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Imam Ahmad tadi dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa man mata fil badni bahwa syadid. Jadi meninggal dunia karena sakit perut. Mungkin kalau kita yang bisa menyebabkan sakit itu disebut dengan apa? Kolera ya. Ya kan dulu di kampung tahun 80-an ya kan ada penyakit perut namanya penyakit kolera ya. Seingat saya. Bahkan ada obatnya. Kayak gini itu, satu botol. Agak pedas itu. Biasanya kalau udah sakit masukin ke air hangat diminum. Itu kalau di kampung dulu. Enggak tahu sekarang udah enggak ada lagi itu obat. Ya kan? Yang jelas Rasulullah katakan wa man mata fil batni fahuwa syahid. Yang meninggal karena sakit perut maka dia mati syahid. Apapun kemudian sebab sakit perutnya. Bisa tadi tidak ada makanan, dia makan apa saja. Dalam kondisi tertentu seperti saudara kita di Palestina. Bahkan ada yang makan rumput. Ada yang makan Masya Allah sisa makanan di pinggir jalan. Masya Allah ya. Ada yang makan, ada yang minum dari minuman-minuman yang enggak layak. Yang ada di bekas botol-botol mungkin kena hujan atau sisa minuman. Kalau memang tidak ada lagi minuman yang mereka bisa minum, dalam kondisi itu mereka minum.
Atau saudara kita di Afrika ketika keringan mereka cari air di gurun-gurun yang dimungkinkan ada air walaupun keruh mereka minum. Ya kan? Kalau misalkan dengan minum dalam kondisi itu dan menyebabkan mereka sakit perut, qadarullah kemudian menjadi sebab kematiannya, maka kematiannya itu disebabkan sakit perut ini mereka syahid. Taib. Dari Abdullah bin Yasar bahwasanya dia berkata, aku pernah duduk bersama Sulaiman bin Surad dan Khalid bin Urfutah. Orang-orang kemudian menceritakan bahwa ada seorang yang meninggal kena sakit perut. Ketika keduanya ingin menyaksikan jenazahnya, tiba-tiba salah satu dari mereka berkata, bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, man yaqtulhu batnuh fala yu'adzab fi qabrih. Barang siapa yang meninggal dunia karena sakit perut, maka dia tidak akan diazab dalam kuburnya. Yang lainnya menjawab benar. Dalam sebuah riwayat disebutkan kamu benar. Hadis riwayat Imam An-Nasai, Imam At-Tirmidzi, dan beliau menilai hadis ini hasan, dan juga Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya, dan At-Tayalisi Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Dari keistimewaan orang yang mati disebabkan sakit perut ini, pertama dia tergolong syahid. Ya kan? Yang kedua dipastikan orang yang mati syahid ini karena sakit perut tersebut tidak akan disiksa di dalam kuburnya. Tapi bukan berarti ketika antum udah sakit keras lalu makan sesuatu yang menyebabkan sakit perut, biar sakit perut lalu mati gitu kan. Ini enggak boleh, ada unsur kesengajaan. Makan aja seperti biasa, kalau menyebabkan sakit perut dan menyebabkan kemudian ya kan wafatnya antum, insya Allah itu akan terbebas dari siksa kubur. Tapi kalau disengaja, jangan-jangan ini masuk dalam kategori mati bunuh diri. Ya kan? Karena ada unsur kesengajaan. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.